Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak, Ibu, serta audiens sekalian. Pada saat kali ini, saya Aditya Kembali sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni berkaitan dengan pelayanan publik. Kita tahu bahwasannya mulai dari pelayanan KTP, akta kelahiran, dan perizinan usaha terhadap prosesnya cukup lambat dan juga cukup ribet dan menghasilkan sesuatu yang kurang memuaskan di mata masyarakat seperti itu. Nah, kemudian kritik tentang pelayanan publik ini sebenarnya juga sudah menggema diterima masyarakat, namun belum ada respon lebih lanjut dari pemerintah untuk saat ini. Nah, untuk itu kita akan membedah terkait pelayanan publik itu sendiri dan menghadirkan 3 narasumber yang sangat istimewa. Yang mana pertama di sini ada Joy. Bisa diperkenalkan, Joy? Perkenalkan, saya Joy Margareta Bulan dengan 3 digit tim terakhir yaitu 2 kalinya. Selanjutnya ada narasumber kita Tarisa. Izin memperkenalkan diri, Tarisa Sito Medita dengan NIM terakhir 360. Kemudian yang terakhir ada narasumber kita Willy. Perkenalkan, nama saya William Dewantara dengan digit yang terakhir 013. Baik, 3 narasumber kita pada kali ini akan membahas dan membedah terkait pelayanan publik dengan 3 segmen, yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah birokrasi, yang kemudian ada tentang pengawasan, kemudian yang selanjutnya adalah tentang sumber daya ataupun sarana. Nah, nantinya akan dikulas lebih lanjut oleh narasumber kita yang selanjutnya. Mungkin tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu kepada Tarisa, kami persilakan. Terima kasih atas pendapatnya Anda. Tapi menurut saya, akar masalah utama dari pelayanan publik adalah terletak pada birokrasi yang terlalu panjang dan cenderung tidak efisien. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik sebenarnya, setiap instansi diwajibkan untuk memiliki maklumat pelayanan dan standar waktu. Tapi fakta di lapangan, banyak standar waktu yang tidak dipatuhi karena tidak ada instansi yang jelas. Contohnya, proses pembuatan KTP elektronik secara regulasi hanya memakan waktu maksimal 14 hari. Tapi survei Ombudsman 2024 menunjukkan rata-rata di kabupaten atau kota mencapai 22 hari. Kenapa demikian? Karena setiap berkas harus melalui 4-5 meja yang berbeda. Setiap meja merasa berhak meminta persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam aturan. Misalnya, fotokopi KK dengan materai atau surat keterangan dari RT yang sebenarnya tidak diperlukan. Menurut saya, ini merupakan adanya over prosedur tetapi minim koordinasi. Data antar instansi belum terintegrasi dengan baik, sehingga masyarakat harus berulang kali membawa dokumen yang seharusnya sudah tersedia dalam sistem. Jadi, kritik utama saya adalah pemerintahan yang belum berhasil menyederhanakan rantai birokrasi secara efektif. Oke, menarik sekali ya Tarisa, tadi sudah disampaikan juga. Jujur, saya juga selama ini merasakan hal yang sama gitu. Ketika saya datang ke pelayanan publik, saya dulu sempat buat KTP, tapi memang sampai waktunya 1 mingguan itu belum jadi KTP saya. Jadi benar tadi apa yang dikatakan Tarisa, bahwasannya berarti sistem birokrasi kita itu terlalu panjang seperti itu, dan juga belum ada data yang integrasi seperti itu ya. Betul, itu yang saya maksud. Karena pada dasarnya birokrasi ini terlalu panjang dan terlalu rumit. Baik sekali. Nah, mungkin tadi sudah dilihat, disampaikan juga dari sisi birokrasi. Tak kalah penting juga adalah kita membahas dari sisi pengawasan. Kami persilakan kepada William untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Ada. Saya sepakat dengan Tarisa bahwa sistem memang bermasalah. Namun menurut saya persoalan yang tidak kalah krusial adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi memungkinkan praktik maladministrasi dan penggunaannya. Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan pada tahun 2024 menyebutkan bahwa 67% warga yang mengurus perizinan di tingkat kecamatan mengaku diminta biaya tidak resmi dengan kisaran kurang lebih 50.000 hingga 500.000. Namun di sana hanya 3% yang berani melapor ke Ombudsman. Mengapa? Karena warga takut petugas tahu alamat rumah mereka, dan kemudian laporan pun anonim, jarang ditindaklanjuti secara serius. Saya beri contoh, kasus di Kabupaten Bogor, ada seorang ibu melapor ke Ombudsman karena dipungut sekitar 300.000 untuk pengurusan KK baru. Pada proses tersebut, klarifikasinya hanya membutuhkan sekitar 4 bulan, namun hasilnya hanya teguran lisan.
petugas masih tetap bekerja di loket yang sama. Hal ini membuat efek jerah pada petugas pelayanan itu nihil. Nah, dalam hal ini, tanpa perlindungan pelapor dan sanksi yang tegas, misalnya pemotongan tunjangan kinerja atau penundaan promosi, pungli akan terus menjadi budaya yang mengakar di masyarakat. Ombudsman perlu diberikan sebuah kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, bukan hanya sekedar rekomendasi. Oke, William, berarti permasalahan pelayanan publik yang ada di Indonesia ini nggak hanya sekedar sistem aja ya, tapi juga berkenaan dengan bagaimana pengawasan terhadap pelayanan publik yang sendiri. Benar sekali Mbak Adel, sistem pengaduan yang kita punya saat ini hanya sekedar bersifat formal. Kita butuh mekanisme yang cepat dan anonim seperti SMS Center dan WhatsApp. Oke, mungkin tadi kita sudah mendengar dari William terkait berkenaan dengan bagaimana pelayanan publik ini harus diawasi seperti itu. Mungkin selanjutnya akan ada narasumber kita, yaitu yang akan membahas tentang berkenaan dengan pelayanan publik dilihat dari sisi sarana dan sumber daya manusia. Terima kasih Adel, namun saya ingin meluruskan sedikit. Kritik yang disampaikan oleh Talisa dan William ini valid, namun rasanya tidak adil jika kita hanya menyalahkan sistem atau petugas tanpa melihat kondisi nyata di lapangan. Saya bertanya kepada pegawai yang ada di salah satu kecamatan di Semarang. Nah, data internal menunjukkan bahwa rata-rata petugas melayani 40 sampai 50 pemohon per hari. Namun, jumlah komputer hanya terdiri dari 3 unit, sedangkan 2 diantaranya itu sering error. Lalu printer kartu KTP juga sudah rusak selama 2 bulan. Internet mati setidaknya 3 kali dalam seminggu. Anggaran perbaikan yang harusnya dibutuhkan ini malah tidak tersedia karena dipotong untuk keperluan lain. Menurut saya, pemerintah pusat dan daerah tidak serius dalam mengalokasikan anggaran untuk sarana pelayanan. Seharusnya setiap kecamatan memiliki minimal 5 komputer dengan spesifikasi memadai, koneksi internet fiber, dan genset cadangan. Juga diperlukan adanya penambahan tenaga honorer dengan kontrak kinerja. Nah, selama hal ini tidak dipenuhi, petugas akan terus kewalahan dan masyarakat akan terus lama dilayani. Sehingga masyarakat juga akan terus dihampiri dengan pelayanan publik yang kurang maksimal. Jadi, akar permasalahannya adalah ketidakseriusan anggaran. Oke, menarik sekali ya juga tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Mungkin tadi lebih meng-highlight kepada sarana dan sumber daya itu. Berarti kritik hijau ini lebih kepada bagaimana investasi ini tidak sesuai begitu ya dengan infrastruktur pelayanan yang ada begitu. Benar sekali, dan ini menjadi ironis karena kita seringkali dipertunjukkan dengan adanya anggaran yang mau dialihkan kepada proyek yang sebenarnya kurang prioritas. Padahal kita bisa menilai bahwa pelayanan publik ini menjadi suatu kebutuhan besar dari masyarakat yang malah menjadi terbengkalai gitu. Mungkin itu juga menjadi PR bagi pemerintah bahwasannya infrastruktur yang ada itu memang harus diprioritaskan untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi, dan anggaran dasar yang ada itu juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Mungkin itu tadi persepsi dari ketiga narasumber kita. Selanjutnya para narasumber akan saling menanggapi satu sama lain dari pernyataan narasumber yang lainnya. Tadi kita sudah mendengarkan 3 pandangan kritis yang berbeda dari 3 narasumber kita pada kali ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi perdebatan sepertinya. Kita akan mendengarkan sesi bagaimana 3 narasumber ini saling menyangkal terkait narasumber yang lainnya. Kita mulai dari Talisa terlebih dahulu. Baik, menurut pendapat saya sarana itu penting dalam sistem pelayanan publik. Akan tapi hal tersebut tidak menjadi alasan utama bahwasanya pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kita lihat contoh negara tetangga Thailand dan Malaysia, mereka juga memiliki sarana yang terbatas dalam sistem pelayanan publik. Akan tapi mereka tetap bisa melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Apa yang bisa menjadikan mereka bisa melakukan pelayanan publik dengan baik? Hal tersebut karena prosedur dan juga birokrasi yang mereka laksanakan tercenderung simpel dan bisa dilaksanakan secara baik oleh para pelaku dari pelayanan publik itu sendiri. Kemudian di Indonesia pun meskipun sarana sudah memadai, tapi untuk birokrasinya tidak disederhanakan, itu bisa saja menjadi alasan untuk tidak maksimalnya pelayanan publik tersebut. Jadi menurut saya untuk hal pelayanan publik yang paling penting adalah birokrasi dan juga integrasi datanya. Terima kasih. Oke, mungkin kita lihat dari sudut pandang William terkait dengan peran tadi Talisa. Oke, saya ingin menanggapi Talisa bahwa saya setuju dengan penyederhanaan tersebut, tapi tanpa pengawasan penyederhanaan hanya akan mempercepat yang namanya pungli, karena petugas bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk meminta uang sebagai jaminan percepatan pelayanan publik. Contoh di Mall
pelayanan publik yang jenjangnya panjang, justru banyak laporan yang masuk terkait terkait dengan berikutnya harus ada yang namanya pengawasan terkait Kalian dapat dari masalah dari sisi diri sendiri, bagaimana sih dia berfungsi dari segi sarana dan SDM. Jadi saya akan mengawasi tanggapan siapa yang mengawasi yang lebih fokus kayak nah di sini tugas tidak akan fokus untuk melakukan pekerjaannya, mereka tidak akan mengawasi karena mereka akan fokus untuk menyelesaikan antrian. Nah sehingga menurut saya siapa yang tepat adalah memberikan penambahan sumber daya manusia dan melakukan perbaikan terhadap fasilitas dari pelayanan publik itu sendiri. Jika beban kerja normal, maka pelanggaran itu akan lebih mudah diberikan. Oke, tadi itu tadi sudah pandangan dari ketiga narasumber kita kali ini. Cukup sengit ya audiens sekalian, bahwasanya memang pelayanan publik ini bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan publik ini belum terkonsolidasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan dengarkan solusi dari para narasumber kita tentang solusi yang prioritas begitu untuk dijalankan selama 6 bulan ke depan. Oke, solusi dari saya adalah setiap kabupaten atau kota wajib memiliki QR code yang mengakses mengenai bagaimana prosedur birokrasi dilaksanakan, apa saja yang diperlukan, serta bagaimana pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan baik. Yang mana hal ini efisien, cepat, dan murah yang bisa bermanfaat untuk peningkatan birokrasi dalam pelayanan publik itu sendiri. Terima kasih. Nah, solusi dari saya yaitu membentuk tim pengawas partisipatif di tingkat kecamatan yang terdiri dari mahasiswa, LSM, dan tokoh masyarakat. Kemudian tim ini memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan dan melaporkan langsung ke bupati atau wali kota. Laporan harus ditindaklanjuti dengan maksimal 7 hari. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan alokasi dana sebesar 5% dari anggaran desa untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik seperti komputer, internet, printer, dan genset. Nah, selama ini anggaran desa itu dipergunakan untuk pembangunan fisik jalan. Nah, sehingga menurut saya urusan administrasi warga ini juga dapat menjadi hal yang diprioritaskan. Baik, kita simpulkan bahwasannya tadi Tarisa sudah menyinggung berkaitan dengan birokrasi yang mana solusinya adalah QR code standar pelayanan seperti itu. Nah, kemudian ada William yang mana meng-share standar pengawasan dan juga sanksi dengan solusinya adalah tim pengawasan dan konservasi. Nah, kemudian ada John yang mana tadi lebih meng-highlight tentang minimnya sumber daya manusia dan juga sarana dengan solusinya adalah sebagai alokasi dari daerah itu untuk sarana pelayanan. Nah, jadi bisa dilihat bahwasannya kendala yang ada di pelayanan publik Indonesia ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan multi sebab. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahannya ini tidak cukup hanya dengan distribusi, tidak cukup hanya dengan sanksi, dan tidak cukup juga dengan hanya menambah fasilitas seperti itu. Tapi harus dilakukan dengan terukur, harus ideal dan juga dilaksanakan dengan berkoordinasi. Nah, mungkin tadi aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini yang sudah menonton segmennya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mendengarkan diskusi kita pada kali ini. Nah, mungkin kami mengajak semua mahasiswa untuk lebih mengawal dan lebih mengkritisi terkait pelayanan publik di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam informasi pelayanan publik dan sampai jumpa.